Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wahyu Restiani dengan NPM 22160111073. Saya akan menjelaskan tentang materi etnisitas masyarakat Indonesia. Definisi etnisitas menurut para ahli, menurut Lake dan Rothschild 1998, etnisitas sering diartikan sebagai identitas bersama atas dasar bahasa, ciri-ciri fisik, persamaan sejarah, dan tali temali persaudaraan daerah atau budaya. Menurut antropolog Fredrik Barth dan Eric Wolf, menganggap etnisitas sebagai hasil interaksi dan bukan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok proses-proses yang melahirkan identifikasi seperti itu disebut etnogenesis. Pada dasarnya, etnisitas adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologi serta bertindak menurut pola-pola yang sama. Beragamnya etnisitas di Indonesia dapat terbukti dengan beragamnya suku bangsa, bahasa, dan agama. Banyaknya pulau di Indonesia juga mempengaruhi beragamnya etnis di Indonesia. Pandangan makna konsep etnisitas. Makna dari etnisitas dapat dilihat dari beberapa pandangan. Menurut Leo Agustino yaitu 1. Pandangan primordialis, pandangan instrumentalis, dan pandangan konstruktivis. Etnisitas dalam konteks masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari gabungan beberapa kelompok etnik, kesukuan, agama, dan ras yang hidup bersama dalam satu wilayah Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam kelompok etnis. Pada dasarnya jumlahnya dapat mencapai lebih dari 300 kelompok atau subkelompok etnik dengan jumlah anggota yang cenderung kecil. Hubungan antar etnis di Indonesia. Untuk melihat komposisi etnis di Indonesia, kita bisa menggunakan 3 dimensi. Yang pertama, dimensi historis, yang kedua, dimensi struktural sosial, dan dimensi interaksi kelompok. Etnis dilihat dalam konteks konflik sosial yang terdiri dari konflik komunal, gerakan separatis, hubungan keberagaman etnik, dan integrasi nasional. Dalam masyarakat di Asia Tenggara, setelah masa kolonial, David Bourne menyebutkan 3 pola pembentukan identitas nasional, yaitu yang pertama, etnokultural nasionalisme. Keseluruhan status dan keanggotaan dalam komunitas bangsa hanya diberikan kepada mereka yang memiliki atribut etnik tertentu. Yang kedua, multikultural nasionalisme, dibangun berdasarkan perbedaan budaya masing-masing kelompok pembentuknya. Dan yang ketiga, yang terakhir, civic nasionalisme, dibangun tidak berdasarkan kesadaran-kesadaran etnisitas, tapi kepada nilai-nilai universal. Konflik antar etnis di Indonesia. Pemicu yang membuat terjadinya konflik antar etnis karena adanya satu etnis dengan etnis lainnya hanya memperlihatkan rasa keaku-akuannya. Rasa kami dan mereka melihat etnis lain adalah kelompok luar darinya, dan etnis luar melihat etnis lain sebagai musuh baginya. Dalam bukunya, Wirawan dengan judul Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian, menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik antar etnis yang ada di sebuah negara, yaitu yang pertama, interferensi pihak ketiga. Keputusan interferensi pihak ketiga nantinya final dan mengikat. Yang kedua, mediasi ini adalah cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, juga yang disebut sebagai mediator. Dan yang terakhir, proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Oh iya, kesimpulan dari materi tersebut, jadi beragamnya suku, agama, ras, dan golongan membuat Indonesia sebagai bangsa yang rawan konflik. Jika konflik etnis itu terjadi terus-terusan dalam sebuah negara, maka negara tersebut dapat dikatakan tidak bisa menciptakan ketentraman dan keamanan dalam negerinya. Maka dari itu, masalah konflik etnis perlu diselesaikan secara cepat oleh pemerintah, karena selain negara yang mengalami kerugian, masyarakat sekitar daerah konflik tersebut pun akan mengalami kerugian pula. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.